Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian semua sehat semuanya? Sebelum berangkat tadi siapa ayo yang tidak sarapan? Nah, kita saat mau berangkat ke sekolah ataupun kita saat melakukan kegiatan atau ingin belajar berangkat ke sekolah, kita harus selalu sarapan dulu biar kita mempunyai energi untuk dapat semangat saat berada di kelas. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Nah, sekarang ketua kelasnya memimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Nah, berdoa selesai. Nah, sekarang Pak Guru ingin mengecek siapa yang hari ini tidak berangkat. Nanti Pak Guru panggil namanya, nanti acungkan tangan ke atas ya. Nah, nanti biar yang tidak berangkat, Pak Guru bisa tahu siapa saja. Nah, sekarang Pak Guru ingin meminta anak-anak semua untuk berdiri semua. Yuk, sekarang berdiri dulu. Nah, karena sudah, Pak Guru akan memutarkan video tentang lagu Indonesia Raya. Nah, nanti anak-anak semua ikutan bernyanyi ya untuk agar kita sebelum belajar semangat dan tidak boleh bermalas-malasan. Nah, sekarang berdiri dulu. Nah, sekarang Pak Guru ingin mengajak anak-anak semua untuk selalu semangat. Jadi kita di dalam kelas, di dalam lingkungan sekolah, kita harus senantiasa semangat. Karena orang tua kita menyuruh kita untuk sekolah, untuk menyekolahkan kalian semua itu agar anak-anak semua itu semangat. Tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh datang terlambat. Oke, paham? Nah, selanjutnya Pak Guru ingin anak-anak semua membaca buku yang sudah ada di rak. Jadi anak-anak semua nanti membaca buku sebagai kegiatan literasi. Nanti anak-anak semua dapat menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam cerita tersebut. Paham? Nah, nanti setelah anak-anak semua memahami cerita tersebut, setelah anak-anak memahami nilai-nilai kebaikan yang ada dalam cerita tersebut, nanti diresum, nanti ditulis ke bagian kertas, nanti mengambil kertas dari buku anak-anak semua, nanti dikumpulkan di meja Pak Guru. Nah, sekarang Pak Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Sekarang Pak Guru akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, dengan mengamati gambar dan membaca teks petunjuk tertulis, siswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah pembuatan layang-layang dengan teliti dan percaya diri. Yang kedua, dengan mengamati gambar dan membaca teks petunjuk tertulis, siswa mampu menyebutkan langkah-langkah pembuatan layang-layang serta menjelaskan peta pikiran mengenai perubahan bentuk energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, dengan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi manfaat energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari dan mampu memahami laporan hasil pengamatan tentang perubahan energi pada permainan layang-layang dengan kerjasama. Nah, selanjutnya, dengan pengamatan, siswa mampu menyebutkan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi pada tanaman jarak dan menjelaskan laporan dalam bentuk peta pikiran hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis. Yang selanjutnya, dengan mengolah informasi, siswa mampu mengidentifikasi manfaat energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, dengan mengolah informasi, siswa mampu menyebutkan manfaat dari tanaman jarak, kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan, dan dampak pemanfaatan yang berlebihan, serta solusinya dalam bentuk tulisan yang sistematis. Nah, selanjutnya anak-anak semua
kita akan belajar tentang materi. Ada yang tahu tidak apa? Nah, sekarang kita akan belajar tentang materi energi alternatif. Nah, sekarang kita akan belajar tentang materi itu. Sebelumnya, Pak Guru akan membagi kelompok kepada anak-anak semua. Nah, nanti kalian semua berkelompok. Nanti Pak Guru akan mengasih nomor. Jadi, setiap kelompok nanti, misal kelompok ini, kelompoknya Alek, kelompok 1, kelompoknya Firman, kelompok 2. Nah, dan seterusnya. Nah, sebelumnya Pak Guru ingin menjelaskan sedikit bahwasanya materi sekarang, materi pembuatan layang-layang ini akan berhubungan dengan masalah energi alternatif. Nah, sekarang kita buka di halaman 97. Nah, di halaman situ, sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya, sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Kamu akan membuat mainan yang dapat melayang karena adanya angin. Nah, yang angin tadi kan salah satu sumber energi alternatif. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hal itu. Maka kita akan mendiskusikannya dan membuat layang-layang untuk bermain. Nah, yang selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara pembuatan layang-layang itu. Seperti yang tertera di sini, bahan-bahan yang dibutuhkan. Pertama adalah kertas koran bekas berbentuk persegi ukuran 30 cm x 30 cm. Nah, yang kedua adalah bambu ukuran lebar 1 cm, panjangnya 80 cm. Nah, nanti anak-anak mengukur semua itu agar layang-layangnya bisa terbang dengan sempurna. Yang kedua, bambu ukuran lebar 1 cm, panjangnya 40 cm. Nah, jadi nanti bambu yang lebar itu kita buatkan untuk yang diameter lebar di layang-layangnya. Yang selanjutnya adalah benang wol yang kita gunakan untuk menjadi senar ataupun menjadi benang saat kita bermain layang-layang. Nah, selanjutnya adalah gunting, di mana itu nanti kita gunakan untuk memotong-motong kertas agar bisa terbentuk sebuah layang-layang yang bagus. Nah, yang kemudian adalah lem yang digunakan untuk merekatkan antara si kertas dengan bambu yang sudah kita rangkai. Nah, cara membuatnya, pertama letakkan bambu menyilang. Nah, jadi bambu itu nanti kita letakkan menyilang begini. Misalnya ini yang diameter ke atas, ini yang diameternya ke samping. Nah, selanjutnya ikat bambu dengan menggunakan benang. Nah, nanti diikat begini, nanti di bagian tengah sini akan kita ikat. Yang selanjutnya, ikat keempat ujung bambu dengan benang. Nah, jadi nanti bentuknya segini, nanti di setiap sisi-sisinya akan kita ikat untuk si kertas agar bisa membentuk seperti layang-layang dan bisa kita rekatkan menggunakan lem. Yang selanjutnya, letakkan ikatan bambu di atas koran dan jiplaklah. Jadi kerangka yang sudah kita buat ini nanti ditaruh di koran, nanti kita bentuk seperti layang-layang agar kita bisa menempelkannya. Yang selanjutnya, tambahkan 2 cm untuk garis gunting. Nah, untuk garis gunting kita tambahkan 2 cm untuk sebagai perekatnya itu tadi. Lalu gunting kertas koran tepat di atas garis. Nah, yang selanjutnya, rekatkan kertas koran sampai menutupi bambunya. Nah, jadi kerangka bambu yang kita buat itu harus tertutupi semua dengan kertas yang kita potong-potong tadi. Nah, selanjutnya
rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu. Nah, kita lem yang kita bawa tadi, kita taruh di pinggir-pinggirnya kertas koran ini untuk agar kita bisa rekatkan. Nah, selanjutnya tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang menggunakan guntingan kertas koran. Nah, jadi kertas koran yang kita bawa tadi sisanya jika ada kita potong-potong kecil-kecil, lalu kita taruhkan lem dan kita tempelkan di layang-layangnya agar menarik dan lebih cantik pastinya. Yang selanjutnya, lu buat lubang di tengah. Jadi saat layang kita buat segini, kita buat lubang di sininya. Nah, di bagian yang sini kita buat lubang gunanya untuk memasukkan senarnya. Nah, ya selanjutnya masukkan benang ke ikat di persilangannya. Jadi kita sudah melubangi tadi, kita masukkan benang lalu kita ikat dengan erat-erat. Yang selanjutnya ikatkan ujung yang lain ke ujung bawah rangka. Nah, jadi yang pertama tadi kita ikat ke bagian tengahnya, yang selanjutnya kita ikat di bagian bawahnya. Sekarang Pak Guru ingin tanya, apakah anak-anak semua sudah paham tentang penjelasan yang diberikan Pak Guru tadi tentang pembuatan layang-layang? Yang belum paham, angkat tangannya ya. Sekarang Pak Guru meminta anak-anak semua untuk mempraktekkan penerbangan layang-layang ini. Nah, sekarang anak-anak semua kan sudah selesai nih pembuatan layang-layang. Nah, sekarang praktek untuk menerbangannya. Nah, sekarang anak-anak semua nanti bersama Pak Guru keluar dari kelas. Nanti setiap kelompok masing-masing ada yang punya tugas untuk menarik benang atau senarnya, yang lain memegangi layang-layangnya untuk dilemparkan ke atas. Nah, seperti itu ya. Yuk, sekarang kita keluar kelas dulu. Nah, sekarang Pak Guru menunjuk nomor yang nanti akan mempraktekkan hasil layang-layangnya di depan, ataupun di depan kelas kita, ataupun di halaman sekolah. Nah, sekarang Pak Guru tunjuk ya. Kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 2 silahkan untuk mempraktekannya. Wah, bagus sekali kelompok 2. Ternyata layang-layang dari kelompok 2 bisa terbang tinggi tanpa adanya kendala apapun. Nah, sekarang Pak Guru akan menunjuk kelompok lainnya. Sekarang kelompok 5. Nah, sekarang kelompok 5 silakan maju. Bu, ternyata kelompok 5 layang-layangnya kok tidak bisa terbang tinggi. Kenapa ya kok tidak bisa terbang tinggi? Oh, ternyata coba sini Pak Guru lihat. Bu, ternyata layang-layang yang dibuat oleh kelompok 5 antara panjang dan lebarnya itu berbeda dengan contohnya ini. Yang itu malah lebar dari layang-layang ini sama seperti panjangnya. Wah, jadi tidak bisa terbang, cuman bisa tarik-tarik saja karena tidak ada keseimbangan saat memperoleh energi angin dari alam. Makanya punyanya kelompok 5 tidak bisa terbang. Nah, nanti kelompok 5 membenarkannya di rumah ya. Nah, ini semua tadi mencerminkan bahwa asalnya energi alternatif itu bisa kita pergunakan di semua aspek. Bisa kita gunakan untuk pembangkit listrik tenaga angin, untuk menggerakkan turbin kincir-kincir. Yang kedua, untuk seperti kita ini, untuk bermain yang tentunya saja mendapatkan ilmu baru dan badan menjadi sehat karena kita bergerak untuk memainkan layang-layang tersebut. Selanjutnya kita lanjut ke halaman 98. Nah, di situ ada pengertian dan macam-macam energi alternatif. Nah, sekarang anak-anak buka di halaman itu. Nanti anak-anak semua membaca materi yang ada di situ. Nih, Pak Guru akan membacakan sedikit dan menjelaskan sedikit tentang
materi tersebut. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Karena sumber energi tersebut berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang berasal dari alam, yaitu sumber energi dari alam yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dipergunakan oleh segala makhluknya. Nah, yang pertama ada matahari. Matahari merupakan sumber energi yang utama di bumi. Nah, yang kedua adalah angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Nah, yang selanjutnya adalah air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Nah, yang selanjutnya adalah panas bumi. Panas bumi merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Nah, energi ini berasal dari bawah permukaan bumi. Yang selanjutnya adalah gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, yang terakhir adalah bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Nah, selanjutnya Pak Guru meminta anak-anak semua untuk membaca materi tersebut dan memahaminya. Lalu anak-anak semua nanti menentukan jenis-jenis energi alternatif, ciri-cirinya, dan keberadaannya ke dalam bentuk peta pemikiran yang seperti di buku tematik. Nanti anak-anak semua menggambar peta pemikiran itu di kertas ataupun di buku anak-anak semua. Nanti dituliskan tentang jenis-jenis energi alternatif apa saja, tentang ciri-ciri energi alternatif itu apa saja, tentang keberadaannya saat ini bagaimana. Pak Guru contohkan misalnya satu, yaitu energi alternatif matahari. Nah, jenis energi alternatif ini merupakan energi alternatif untuk dipergunakan sebagai, misalnya manusia, kita pergunakan untuk saat di pagi hari kita memerlukannya untuk vitamin D, saat siang hari kita memerlukannya untuk menjemur pakaian. Nah, dipergunakan untuk hewan agar hewan-hewan senantiasa mendapatkan, jika hewan itu hidup aktif pada siang hari, mendapatkan asupan yaitu cahaya untuk mereka berkegiatan. Nah, untuk tumbuhan bisa dipergunakan untuk berfotosintesis. Nah, seperti itu. Terus ciri-ciri dari energi matahari ini yaitu tidak akan habis. Yang kedua, pasti ada. Nah, walaupun ada saat-saat tertentu energi ini tidak keluar karena adanya mendung, adanya musim hujan. Nah, seperti itu. Terus keberadaannya saat ini itu masih terjaga karena ini adalah sumber energi alternatif yang berasal dari alam. Nah, seperti itu Pak Guru contohkan ya. Contohkannya seperti itu, nanti anak-anak buat sendiri. Setelah anak-anak nanti selesai membuat peta pemikirannya, nanti anak-anak semua ceritakan kepada teman-temannya atas pendapat teman-teman, atas pendapat anak-anak semua tentang hasil peta pemikiran tadi. Nanti teman-teman kalian dikasih tahu, saling memberitahu, saling menambahkan jawaban. Seperti itu ya. Selanjutnya, kita mulai membuka baris selanjutnya. Nah, di situ terdapat sebuah materi tentang minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Nah, di situ banyak sekali tantangannya. Pak Guru akan menjelaskan sedikit tentang materi ini.
minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel ini dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Nah, sekarang nanti anak-anak semua membaca materi ini, nanti Pak Guru akan memberikan tugas yaitu tentang manfaat dari tanaman jarak ini, kegiatan ekonomi yang bisa dilakukan dari tanaman jarak ini, dan dampak pemanfaatan yang berlebihan serta solusinya bagaimana. Nah, nanti anak-anak semua menuliskan pendapatnya di sini dan boleh menggunakan ilustrasi gambar. Nah, jadi nanti jika anak-anak ingin menggambar ilustrasi pendapatnya tentang tanaman jarak ini, nanti boleh digambar. Misalnya di sini tanaman jarak bisa digunakan untuk menjadi minyak pijat. Nah, nanti anak-anak semua bisa menggambarkan bentuk minyak pijat itu seperti apa botolnya. Nah, itu bisa. Nanti misalnya minyak jarak dimanfaatkan untuk minyak rambut. Nah, minyak rambut ini nanti anak-anak membuat seperti contoh di buku tematik ini, membuat oval, membuat seperti wadah untuk minyak rambut itu. Nah, nanti anak-anak bisa menggambarkannya. Nah, tapi anak-anak semua nanti menuliskannya tetap dengan menggunakan kosakata yang baku dan kalimat yang. Nah, yang selanjutnya Pak Guru ingin bertanya kepada anak-anak semua tentang materi apa saja yang sudah kita pelajari ini tadi. Nah, yang kedua tentang informasi yang sudah kita dapatkan selama proses pembelajaran. Nah, terus informasi apa saja yang sudah anak-anak ketahui. Lalu kegiatan apa yang paling anak-anak sukai. Selanjutnya, bagaimana perasaan selama mengikuti pembelajaran ini tadi. Nah, nanti anak-anak semua yang belum paham di bagian mana, nanti anak-anak semua bisa bertanya kepada Pak Guru, oke? Tentang macam-macam energi alternatif. Nah, ada matahari, ada angin, ada air, ada bio, dan yang lain-lainnya. Nah, yang selanjutnya Pak Guru ingin menjelaskan tentang inti dari semua materi ini tadi, bahwasanya dari minyak tanaman jarak tadi juga mengajarkan bahwasanya setiap energi alternatif yang ada di bumi ini, selayaknya kita sebagai manusia harus selalu menjaganya, harus selalu memanfaatkannya dengan baik tanpa merusaknya. Nah, kita sudah diberikan energi alternatif oleh Tuhan Yang Maha Esa, selayaknya kita mempergunakannya dengan baik, dengan tidak ceroboh, dengan tidak merusak alam itu sendiri. Karena jika kita baik kepada alam, insya Allah kita juga akan mendapatkan kebaikan dari alam itu sendiri. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, wakil ketua kelasnya silakan memimpin berdoa. Berdoa mulai. Pak Guru akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.